Hai, selamat datang di channel Info Petani Rokan Hilir dengan saya Tomiri. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang jurus tanaman serentak yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi tanaman serentak ini yang dimaksud adalah menanam padi di lahan persawahan. Jadi di sini petani yang berada di kawasan Kabupaten Rokan Hilir, khusus lagi di Kecamatan Rimau Mintang, memiliki jurus andalan. Jurus andalan ini suatu hal yang sangat menarik sekali untuk kita bahas pada malam hari ini, yaitu di mana jurus andalan ini adalah namanya adalah Gertak Setapa. Gertak Setapa ini sebenarnya sudah diimplementasikan sejak zamannya Bimas. Jadi waktu itu kami juga belum penyuluhan. Jadi kami mendapat informasi dari rekan-rekan kita yang sudah senior gitu. Jadi Gertak Setapa ini sebenarnya sudah menjadi jurus andalan petani waktu itu untuk menanam padi untuk keberhasilan secara bersama-sama. Nah, karena ini suatu agenda yang sangat mensukseskan menurut kita, ya kan? Ini akan menjadi kewajiban yang harus kita terapkan, terutama di bidang tanaman padi, supaya menggiatkan kekompakan, keseragaman, keserentakan dalam hal memulai tanam. Kita dari tadi berbicara tentang Gertak Setapa. Nah, apakah itu Gertak Setapa? Nah, Gertak Setapa ini adalah singkatan dari Gerakan Serentak Semai Tanam dan Panen, khusus tanaman padi. Jadi hal yang sangat positif adalah menamai jurus Gertak Setapa ini menjadi image di pikiran kita, mudah mengingatnya dan mudah mengaplikasikannya, kemudian memiliki keuntungan yang sangat luar biasa, terutama dalam hal pengendalian hama dan penyakit tanaman. Karena apa? Karena dengan keseragaman, keserentakan dan kekompakan dapat menekan dari serangan hama, baik itu hama yang dalam bentuk serangga maupun hama dalam bentuk seperti tikus dan sebagainya. Kemudian juga dalam hal pengendalian hama dan penyakit tanaman. Nah, ini Gertak Setapa ini sejarahnya di Rimau Mintang ini itu dimulai pada tahun 2003 itu sudah digelar Gertak Setapa atau Gerakan Serentak Semai Tanam dan Panen ini melalui kegiatan musyawarah turun semai. Ini pintu keberhasilan adalah mulai dari musyawarah turun semai. Musyawarah turun semai yang dimaksud adalah melaksanakan musyawarah secara bersama-sama, petani, kelompok tani dan gapoktan duduk bersama memusyawarahkan agenda musim tanam yang akan dilaksanakan. Kemudian turun semai ini disepakati dengan varietas padi yang sama atau varietas padi yang memiliki umur yang sama, kemudian pengolahan lahannya yang sama, kemudian penanaman yang sama, sehingga panen itu juga sama. Sehingga dengan musyawarah turun semai ini adalah kunci dari gerbang dari keberhasilan Gertak Setapa ini. Karena dengan mufakat, kerjasama gotong royong, kemudian dengan perjanjian kekompakan ini, sehingga implementasi di lapangan sangat mudah dilaksanakan. Nah, inilah dia Gertak Setapa. Gertak Setapa ini tadi pintunya adalah musyawarah turun semai. Sebelum turun tampang atau turun semai, itu duduk bersama dulu. Dan agenda ini menjadi agenda wajib setiap melaksanakan musim tanam. Setiap akan melaksanakan musim tanam. Kalau dalam satu tahun itu 2 kali atau 3 kali tanam, maka musyawarah digelar 2-3 kali sesuai dengan setelah panen akan melaksanakan penanaman baru, dilaksanakan musyawarah turun semai. Siapa saja nih tokoh-tokoh nih? Siapa saja tokoh-tokoh yang dilibatkan di dalam kegiatan musyawarah turun semai? Ini sangat menarik karena kan selama ini musyawarah di tingkat kelompok tani kadang-kadang jarang dihadiri oleh orang-orang khusus atau orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Nah, di dalam hal musyawarah ini itu dihadirkan pertama adalah pemerintah desa atau pamong desa, atau kalau di Kabupaten Rokan Hilir kepenghuluan. Itu wajib dihadiri. Kemudian juga dihadiri penyuluh pertanian lapangan.
Ini untuk mengarahkan di bidang teknologi, ya kan? Itu wajib sekali. Kemudian dihadirkan petugas pengamat hama atau organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Ini juga wajib dihadirkan di dalam hal rapat tersebut karena perlu untuk memberikan pandangan-pandangan tentang kiat-kiat dalam hal pengendalian hama dan penyakit tanaman, khusus tanaman padi. Kemudian juga kita menghadirkan tokoh-tokoh di desa itu. Yang pertama tokoh agama, bertujuan untuk memfasilitasi keagamaan spiritual dalam hal memulai usaha, ya kan, memberikan wejangan-wejangan di bidang keagamaan, termasuk juga himbauan dalam hal zakat, syukuran panen dan sebagainya. Ini perlu kita undang tokoh agama. Ini sangat perlu karena ini adalah sosiokultur yang perlu dibangun untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi secara bersama-sama. Kemudian tokoh yang perlu kita hadirkan lagi itu tokoh adat. Tokoh adat, ada tokoh dalam suatu organisasi, suatu desa itu tentu beragam adat-adat istiadat. Maka di dalam hal organisasi ini kita undang siapa saja yang harus kita undang, ya tokoh adat tadi, tokoh Melayu misalnya, tokoh Jawa, tokoh Sunda, karena ini adalah mempersatukan komitmen kita. Supaya di lapangan itu saling menghargai, saling kompak, kemudian saling bekerja sama antara suku, tokoh-tokoh adat dan sebagainya. Kemudian perlu kita hadirkan tokoh-tokoh orang yang berpengalaman atau yang dituakan, tokoh kampung lah istilahnya. Ya, seperti mungkin orang yang mengerti tentang membaca situasi kondisi alam setempat. Ini perlu sekali dihadirkan karena bisa memberikan masukan-masukan tentang musim tanam, ya kan, yang paham tentang geliat-geliatnya pertanian yang jadul, tetapi perlu dipertimbangkan untuk memulai dalam hal pergerakan tanaman. Contohnya dia mengerti tentang tahun kapan akan hama keluar, kemudian kapan terjadi banjir, kapan terjadi kemarau panjang. Ini kan orang-orang tertentu yang bisa memiliki pengetahuan seperti ini. Ini perlu kita hadirkan di dalam acara musyawarah turun semai yang akan kita gelar. Tokoh-tokoh yang dihadirkan ini, selain dari tokoh-tokoh yang kita hadirkan ini, perlu juga kita mendapat fasilitas informasi tentang yang seperti kita laksanakan selama ini adalah informasi tentang perakiraan cuaca dari BMKG. Biasanya dikirim melalui buletin namanya. Jadi kita pelajari kapan turun hujan, kapan musim kemarau, kapan akan hujannya sedang misalnya di bulan apa, maka itu kita pelajari dulu. Dan akan kita sinkronkan dengan keadaan setempat. Kan itu. Jadi setelah mendapatkan informasi-informasi seperti ini, kita rapatkan, kita bawa ke dalam sidang musyawarah, kita satukan persepsinya, maka diputuskan jadwal kapan penyemaian, kapan penanaman, kapan ngolah tanah, dan selanjutnya itu dituangkan di dalam sebuah berita acara. Dan berita acara ini akan menjadi pegangan kelompok tani maupun gapoktan untuk mengajak teman-teman petani supaya melaksanakan pelaksanaan kekompakan dalam hal memulai gertak setapa, gerakan serentak semai tanam dan panen ini. Nah, inilah jurus yang perlu kita bangun dalam hal peningkatan produksi usaha tani di bidang pertanian, yang selama ini mungkin ada beberapa daerah yang kekompakannya kurang, sehingga kemampuan untuk memproduksi juga kurang karena terjadi serangan hama dan penyakit dan sebagainya. Dan gertak setapa ini perlu kita lestarikan karena di sana ada nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kemanusiaan yang sangat-sangat perlu dibangun, dibangun jurus gertak setapa ini. Ya, mudah-mudahan dengan pembicaraan kita pada malam hari ini yang kita diskusikan ini mendapat menjadikan motivasi bagi kita, terutama petani yang membidangi tanaman pangan, tanaman padi, supaya melaksanakan produktivitasnya sesuai dengan keinginan dan
pastinya kita ingin produksi lebih optimal lagi. Mungkin itu saja, sudah 10 menit saya menemani saudara dalam hal memberitakan atau menyampaikan informasi yang saya sangat menurut saya sangat penting kita sampaikan, terutama bagi kelompok tani, penyuluh pertanian maupun rekan-rekan untuk di bidang ketahanan pangan. Terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang. Kami akhiri. Sampai jumpa, selamat malam, semangat, salam sukses.